warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, perkenalkan saya Salsa Dilafan, kelas yang 3C, kelompok 1 pemasaran digital bersama teman-teman kelompok saya lainnya. Nabila Putri Sujono, Putri Tami Ketaran, Jeremia Sebayang, dan Dika Fadila. Kali ini kelompok kami akan bahas tentang pemasaran digital melalui internet, SEO, SEM, landing page, paid search, organic search, dan Google AdWords. Yang pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu pemasaran digital. Jadi pemasaran digital adalah suatu usaha untuk mempromosikan atau memasarkan produk ataupun sebuah brand maupun merek melalui via digital ataupun sosial media yang dapat dicangkup oleh cangkupan yang jauh lebih luas lagi, fleksibel, dapat diakses kapanpun, dimanapun, dan oleh siapapun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Nabila Putri Sujono akan melanjutkan mengenai landing page. Landing page adalah sebuah laman website yang didesain khusus untuk online marketing. Landing page juga bisa dibilang halaman web tunggal yang muncul sebagai tanggapan terhadap mengklik pada hasil pencarian, mesin pencari dioptimalkan, promosi pemasaran, dan email pemasaran. Landing page biasa digunakan untuk iklan online baik melalui media sosial ataupun Google Search. Jadi, landing page adalah laman yang pertama kali dilihat oleh pengunjung saat klik tautan atau link pada iklan. Adapun berbagai macam karakteristik landing page, yaitu satu karakteristik dari landing page adalah biasanya landing page hanya membahas satu konten ataupun satu produk. Jadi, kebanyakan landing page itu hanya satu halaman saja dan tidak banyak link di dalamnya. Yang kedua, isi dari landing page biasanya menjelaskan secara detail suatu produk atau jasa dengan menggunakan teknik copywriting sehingga calon pelanggan akan tertarik. Lalu, apa perbedaan landing page dengan homepage? Biasanya, landing page cenderung membahas satu produk atau jasa dan tidak banyak link, kecuali tombol CTA-nya saja. Sedangkan homepage yang banyak menu dan link di dalamnya, karena memang homepage itulah halaman utama sebuah website untuk menuju laman-laman lainnya. Adapun beberapa fungsi landing page, yaitu satu mengumpulkan data pelanggan dan yang kedua mempercepat transaksi. Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Jeremia Cekita Sebayang. Saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Medan, jurusan Administrasi Niaga, Prodi Manajemen Bisnis. Saya anggota dari kelompok 1. Di video saya kali ini, saya akan menjelaskan pelajaran mengenai topik pengertian dan manfaat SEO atau Search Engine Optimization dan pengertian dan manfaat SEM atau Search Engine Marketing. Yang pertama itu adalah SEO. Pengertian SEO. SEO adalah Search Engine Optimization atau lebih kita kenal dengan SEO adalah sebuah tindakan optimasi website yang dilakukan dengan tujuan untuk bisa mendapatkan ranking teratas di hasil pencarian. Dengan mendapatkan peringkat terbaik di hasil pencarian, maka potensi untuk mendapatkan banyak traffic organik juga akan semakin besar. Manfaat SEO ada 3. Apa sajakah itu? Yang pertama, website Anda lebih mudah ditemukan pada mesin pencari. Website Anda akan jadi lebih mudah ditemukan pada mesin pencari dengan berbagai kata kunci. Anda juga dapat mendapatkan dan bisa menjangkau audiens lebih luas dengan menerapkan teknik SEO pada setiap kata kunci yang Anda targetkan. Tentu saja kata kunci yang ditargetkan harus sesuai dengan topik dari website Anda. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan pelanggan. Website yang berada di halaman pertama Google dengan keyword tertentu akan membuat pelanggan lebih percaya terhadap website atau brand Anda dibandingkan dengan website yang tidak dapat ditemukan di mesin pencari. Yang ketiga, leads berkualitas didapat dari SEO. Karena orang yang mencari produk di search engine merupakan orang-orang yang mempunyai interest dan kebutuhan. Jadi, ketika orang yang sedang mencari melalui search engine lalu masuk ke website Anda, kemungkinan closing rate lebih tinggi dibanding orang yang melihat iklan melalui sosial media. Nah, yang kedua itu adalah SEM. Pengertian SEM.
SEM adalah sebuah metode di mana Anda dapat mengiklankan website di mesin pencari. Perlu Anda tahu, kalau di pencarian ada dua hasil yang akan Anda temukan, yaitu hasil organik dan hasil iklan. Iklan yang muncul di hasil pencarian inilah yang disebut dengan search engine marketing. Manfaat SEM. Manfaat SEM itu juga ada 3, yaitu 1. Pencapaian target. Dengan menggunakan SEM, maka pencapaian Anda bisa lebih tertarget. Dengan menggunakan SEM, Anda juga akan mendapatkan pemasaran yang jauh lebih spesifik dan relevan dengan website atau produk yang ingin Anda tawarkan. Yang kedua, dapat menjangkau lebih banyak pelanggan. Di dalam sebuah bisnis, tentu saja keberadaan pelanggan menjadi hal yang sangat penting. Tidak hanya pelanggan yang berada di sekitar Anda saja, melainkan juga pelanggan yang berada di lokasi atau tempat lain tentu akan memberikan peluang yang jauh lebih besar dalam meningkatkan pemasaran website atau produk Anda. Yang ketiga itu kontrol menyeluruh. Dengan menggunakan SEM sebagai sarana untuk mempromosikan bisnis atau produk, membuat Anda memiliki keleluasaan dalam mengontrolnya, mulai dari segi biaya, timeline, hingga hasil yang ingin didapatkan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Putri Utami Ketaran, saya dari kelompok 1. Di sini, saya akan membahas tentang organic search atau pencarian organik. Pertama, pengertian pencarian organik adalah sebuah metode memasukkan beberapa keyword pencarian sebagai penyambung untuk menuju sebuah website. Hasil penggunaan metode ini diperoleh tidak secara acak, namun dengan kerja mesin pencari untuk menentukan konten website yang paling relevan dengan organik keyword yang tepat. Metode ini dikenal sebagai salah satu strategi SEO atau Search Engine Optimization. Di sini maksudnya adalah organic search adalah lalu lintas dari pengunjung masuk ke dalam website melalui pencarian hasil organik, bukan dari iklan-iklan yang berbayar. Pencarian organik dalam hal ini adalah pengunjung yang mengetikkan query atau keyword di halaman mesin pencarian Google atau Bing, lalu menemukan sebuah website dan mengunjunginya. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, organic traffic atau organic search bisa didapatkan dengan cara mengoptimalkan SEO atau Search Engine Optimization dalam website. Dalam praktiknya, seseorang menggunakan berbagai macam teknik, seperti membuat konten berkualitas dan melakukan research keyword. Jika kita berhasil menemukan keyword yang tepat dan konten berkualitas, bisa membuat website kita terpampang di halaman pertama Google. Dari situ, kita bisa mendapatkan banyak sekali organic search dari pengunjung karena berhasil mendapatkan ranking yang bagus dari Google. Manfaat dari organic search. Yang pertama, meningkatkan traffic atau website visibility. Yang kedua, meningkatkan penjualan, online marketing. Dan yang ketiga, meningkatkan brand awareness. Lalu, kita akan membahas seberapa penting peran traffic ini bagi website. Yang pertama, memperluas jangkauan pelanggan. Organic traffic atau organic search didapatkan dari seorang pelanggan yang memiliki maksud spesifik dalam mencari sesuatu di halaman Google. Oleh karena itu, menurut Rebelsoft, traffic ini sengaja ditargetkan oleh pemilik website. Sebagai contoh, pengguna ingin mencari tips interview dengan user di halaman pencarian Google. Lalu halaman paling atas adalah website kita, dan pengguna mengunjunginya. Jika isi konten kita berisi tentang solusi dari masalah pengguna atau user, bisa dipastikan pengguna tersebut akan berlangganan dengan newsletter atau bahkan menjadi pengikut website kita. Ini adalah salah satu peran penting dari organic traffic atau organic search. Hal tersebut tentu bermanfaat bagi website e-commerce untuk meningkatkan penjualan. Dan manfaat yang kedua adalah meningkatkan popularitas website. Selain memperluas jangkauan pelanggan, organic traffic juga dapat membantumu meningkatkan popularitas website. Mengapa demikian? Sebab semakin banyak orang mencari, Google akan semakin percaya bahwa websitemu memiliki kredibilitas yang tinggi. Dengan demikian, secara otomatis Google akan menempatkan websitemu di ranking yang pertama. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa kita harus membuat konten yang berkualitas dan bisa memecahkan masalah pengguna agar website kita menjadi rank 1 di Google.
Hal tersebut bisa meningkatkan organic search oleh pengguna. Setelah kita mengetahui pentingnya organic search bagi situs website, tentu kita ingin meningkatkannya dengan maksimal, bukan? Tenang, dalam hal ini saya sudah membaca di sebuah website lain akan memberikan cara-caranya. Yang pertama, riset kata kunci. Selalu kan riset kata kunci sebelum membuat sebuah konten untuk website. Pastikan kata kunci kita tepat dan pastikan volume pencarian yang tinggi, tingkat kesulitan kata kunci dan persaingan yang rendah. Setelah menemukan, kita tinggal membuat konten yang berkualitas. Dengan begitu, kita akan memiliki kesempatan untuk berada di halaman pertama Google. Yang cara kedua adalah optimalkan meta description dan judul SEO. Saat mencari query di mesin pencarian, hal pertama yang dilihat oleh user adalah meta description dan SEO title yang berada di bawah judul SEO. Untuk meningkatkan lalu lintas organik, pastikan judul SEO-mu menarik dan deskripsi metanya benar-benar spesifik, menjelaskan isi konten secara keseluruhan. Jika keduanya dioptimalkan dengan baik, dipastikan pengunjung akan mengunjungi websitemu. Yang ketiga, buatlah website yang user friendly. Selain mengoptimalkan SEO on page dan off page, jangan lupa untuk memperhatikan kondisi websitemu. Apakah sudah user friendly atau belum? Pastikan situsmu tidak lama saat dibuka oleh pengguna. Jika loadingnya lama, kemungkinan besar pengguna akan meninggalkan websitemu. Selain itu, perhatikan desain website yang baik. Pastikan desain websitemu menarik dan tidak bosan untuk dipandang. Jangan buat tampilan website yang rumit sehingga memudahkan pengguna. Demikianlah penjelasan singkat mengenai organic search, traffic, beserta cara meningkatkannya. Pada dasarnya, penting untuk meningkatkan lalu lintas organik ini ke dalam situs web agar berkembang dengan cepat di dunia digital. Saya Rika Fadila akan menjelaskan apa itu paid search. Paid search merupakan jenis pemasaran digital yang menargetkan orang yang mencari informasi menggunakan kata kunci tertentu pada situs-situs pencarian sebagai audiens atau pencari. Berdasarkan kata kunci yang dimasukkan oleh audiens, mesin pencari akan memunculkan hasil dengan disertai laman iklan yang sudah terisi. Para audiens kemudian diarahkan untuk mengakses situs web atau aplikasi pengiklanan di mana audiens dapat membuat keputusan pembelian. Yang selanjutnya adalah contoh paid search. Paid search ini adalah model iklan online berbayar berbasis kata kunci yang ditempatkan di hasil mesin pencari. Iklan ini mencocokkan kata kunci dengan riwayat pencarian pengguna. Contoh kasusnya adalah misalnya, jika seorang mengetik kata kunci sepatu olahraga terbaik, maka akan muncul iklan produk sejenis bersama dengan artikel dan laman yang terkait dengan kata kunci tersebut. Selanjutnya, pengguna bisa mengklik iklan tersebut yang akan membawanya ke laman produk yang dimaksud. Jika dulu iklan yang ditampilkan berdasarkan kata kunci dan frasa, kini penempatan iklan sudah semakin canggih. Platform iklan berbayar kini bisa menempatkan iklan sesuai dengan target pengguna berdasarkan lokasi, perangkat, hingga bahasa yang digunakan. Dengan cara ini, iklan dapat lebih menyasar ke calon pembeli yang potensial. Slide selanjutnya, perusahaan seperti apakah yang sebaiknya berinvestasi ke dalam paid search? Berikut ini adalah jawabannya. Paid search adalah salah satu marketing channel yang paling banyak digunakan oleh segala jenis bisnis karena memiliki skalabilitas yang tinggi dan penargetan yang sangat kuat. Jadi, perusahaan yang baik yang sebaiknya berinvestasi ke dalam paid search adalah perusahaan di segala jenis bisnis karena paid search ini memiliki skalabilitas yang tinggi dan penargetan yang sangat kuat. Tidak seperti SEO, Anda hanya membutuhkan beberapa jam saja untuk memulai menggunakan paid search dan Anda akan dapat mulai meningkatkan traffic ke website atau aplikasi Anda dengan cepat. Kemudian slide selanjutnya, perusahaan seperti apakah yang sebaiknya berinvestasi ke dalam social media paid? Sebelumnya kita akan membahas apa sih paid social media atau social media paid. Berbeda dengan paid search yang hanya muncul
pada hasil mesin pencari iklan paid sosial ditempatkan pada laman media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan Twitter. Metode ini memilih target iklan berdasarkan demografi dan minat. Misalnya, jika Anda menjual produk perawatan kulit, maka iklan produk Anda menyasar wanita pada rentang usia dan minat tertentu. Sosial media paid ini adalah salah satu acquisition channel utama yang berpotensial dan memiliki skalabilitas tinggi, sehingga sebaiknya setiap perusahaan mencoba untuk berinvestasi ke dalamnya. Facebook dan Instagram adalah tempat di mana para pengguna bukan mencari solusi untuk permasalahan yang mereka hadapi, namun menemukan produk dan layanan yang baru. Sehingga sosial media paid ini akan menjadi efektif jika hal yang dijual sebuah perusahaan memiliki daya tarik visual sehingga dapat menarik perhatian pengguna. Paid sosial yang tersedia berikut beberapa di antaranya adalah Facebook dan Instagram, yang kedua Twitter Ads, yang ketiga LinkedIn Sponsored Updates, yang keempat TikTok Ads. Paid sosial merupakan model iklan berbayar interupsi, artinya iklan ini muncul di laman media sosial, tak peduli apakah pengguna tersebut berminat dengan bisnis tersebut sebelumnya atau tidak. Selanjutnya, platform apa saja yang menyediakan paid search? Berikut di antaranya platform yang menggunakan atau menyediakan paid search. Yang pertama ada Google Search Ads. Google Search Ads ini merupakan platform pencarian berbayar milik Google yang paling sering digunakan dengan hampir 40.000 pencarian per detik. Google kemudian menjadi wadah bagi banyak iklan yang mampu menjangkau pengguna yang relevan. Namun, untuk bisa mendapatkan posisi teratas, diperlukan ketepatan kata kunci, kualitas iklan, serta relevansi iklan tersebut. Oleh karena itu, memahami cara beriklan di Google dan mengoptimalisasikannya menjadi hal yang sangat penting. Google sendiri menawarkan advertiser untuk memasang iklan di platformnya. Google Search, YouTube, dan website lainnya yang membuka slot mereka untuk memperbolehkan Google beriklan. Yang kedua, platform yang menyediakan paid search adalah Microsoft Advertising. Microsoft Advertising ini merupakan platform yang mirip dengan Google Ads, namun berusia lebih muda dan merupakan platform pencarian berbayar untuk mesin pencari Bing, AOL, dan Yahoo. Microsoft Advertising memiliki target pengguna yang lebih spesifik serta mampu menjangkau mereka yang tidak terjangkau oleh Google. Ya baik, saya Salsabila Afan. Di sini saya akan menjelaskan tentang Google AdWords. Apa sih Google AdWords itu? Oke, Google AdWords merupakan salah satu layanan dari Google yang menyediakan iklan berbayar berdasarkan kata kunci tertentu yang telah ditargetkan. Terus manfaatnya apa aja sih dalam dunia pemasaran digital? Oke, yang pertama yaitu traffic akan lebih cepat naik dan tertarget. Nah, setiap iklan yang kita masukkan dalam Google AdWords bakal masuk dalam setiap website maupun situs yang telah terdaftar maupun bermitra dengan pihak Google. Dan karena Google AdWords memberikan kebebasan pemakaian kata kunci tanpa batas, sehingga website ataupun iklan kita akan jauh lebih banyak dikunjungi maupun dilihat oleh orang yang akan benar-benar menjadi calon pelanggan dalam perusahaan kita. Kemudian yang kedua yaitu website akan muncul paling atas. Nah, seperti penjelasan di awal tadi, Google AdWords iklan berbayar berdasarkan kata kunci tertentu yang telah ditargetkan. Semisal kata kunci yang ingin ditelusuri oleh orang-orang diketik dalam search engine Google sesuai dengan apa kata kunci yang kita tampilkan pada website ataupun iklan kita, maka iklan kita akan otomatis berada di daftar website paling atas. Nah, hal tersebut itu pula akan memberikan dampak lebih sering website kita dikunjungi oleh orang-orang. Kemudian yang ketiga itu memberikan kendali biaya pada Google. Nah, selain poin 1 dan kedua tadi, poin ketiganya ini di Google AdWords kita juga bisa nih nentuin biaya ataupun budget berapa yang mampu kita bayar kepada pihak Google, baik itu per bulan, per hari maupun per iklan. Budget yang akan kita keluarkan itu kita bayarkan kepada pihak Google ketika orang
mengklik ataupun mengunjungi website maupun iklan kita. Kemudian yang poin keempat, manfaatnya itu ada meningkatkan branding awareness. Nah, hal ini berkaitan erat dengan poin nomor 2 nih teman-teman, yaitu dengan semakin seringnya website kita muncul ataupun diklik maupun dikunjungi oleh orang-orang untuk menggali informasi maupun hal yang ingin ditelusuri oleh orang-orang atau masyarakat, maka hal ini akan menciptakan branding awareness pada pengguna Google yang lain. Sehingga ketika user Google yang lain mencari dengan kata kunci yang sama ataupun dengan informasi yang ingin digali yang sama, maka peningkatan branding awareness dari pihak Google tersebut akan website maupun iklan kita akan sering muncul dan sering lagi digunakan maupun dikunjungi oleh user Google yang lain. Kemudian yang kelima yaitu memberikan kemudahan dan mengukur kesuksesan dalam bisnis. Nah, selain kita bisa nentuin budget bayar berapa kepada pihak Google dengan adanya Google Awareness ini, kita juga bisa nentuin ataupun mengukur kesuksesan dalam bisnis kita. Dengan Google Awareness ini, kita bisa mengetahui user Google mana saja yang mengklik ataupun mengunjungi website kita dan mana yang tidak mengklik maupun mengunjungi website kita. Jadi kita bisa jauh lebih paham dan efektif untuk harus tahu nih kita berinvestasi di mana pada kampanye apa akan produk maupun iklan yang kita tampilkan. Hal tersebut pula bisa dapat meningkatkan investasi maupun laba dari perusahaan kita. Sekian penjelasan dari saya, presentasi dari saya dan kelompok saya, kelompok 1 pemasaran digital. Dari materi presentasi kami kali ini, dapat kami tarik kesimpulan bahwasanya pemasaran digital melalui Google AdWords maupun via sosial media yang lainnya, hal tersebut sangat penting dan bermanfaat bagi perusahaan dalam memasarkan produknya. Sebab apa? Sebab sosial media maupun search engine Google merupakan hal yang sangat fleksibel, dapat dijangkau dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun. Dan cangkupannya jauh lebih luas lagi, sehingga hal tersebut merupakan hal yang cukup vital dalam pemasaran produk dalam suatu perusahaan. Sekian presentasi kami kali ini. Saya Salsa Bilavan dan teman-teman kelompok saya lainnya, Nabila Putri Sujono, Putri Utami Ketaren, Jeremia Sembayan, dan Rika Fadila. Kami memohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.